Bayangkan suatu sore Anda pulang dari sekolah seperti biasa. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Jalan menuju rumah masih sama. Pepohonan masih berdiri di tempatnya. Kotak surat di depan rumah terlihat seperti hari-hari sebelumnya. Namun, ketika membukanya, Anda menemukan sebuah amplop kecil. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada perangko. Di dalamnya hanya terdapat satu pertanyaan. Siapakah kamu? Anda mungkin langsung menjawab dengan menyebut nama. Namun, apakah nama benar-benar menjelaskan siapa diri Anda? Nama diberikan oleh orang tua. Wajah diwariskan melalui gen. Tempat lahir tidak pernah kita pilih. Jadi, siapakah diri kita sebenarnya? Belum selesai memikirkan pertanyaan itu, datang amplop kedua dengan pertanyaan yang lebih mengganggu. Dari manakah dunia berasal? Dua pertanyaan sederhana itu menjadi awal dari kehidupan yang tidak lagi sederhana bagi Sophie Amundsen. Sophie adalah seorang remaja yang hampir berusia 15 tahun. Ia tinggal bersama ibunya, menjalani sekolah, berteman, dan menghadapi hari-hari biasa seperti remaja lain. Namun, surat-surat misterius tersebut perlahan membawanya memasuki perjalanan panjang melintasi sejarah pemikiran manusia, dari para filsuf Yunani hingga pemikir modern. Semakin banyak Sophie belajar tentang kenyataan, semakin besar pertanyaan yang menghantuinya. Bagaimana seandainya dunia yang ia anggap nyata sebenarnya hanyalah sebuah cerita? Dan bagaimana seandainya seluruh hidupnya sedang dikendalikan oleh seseorang yang tidak pernah ia kenal? Inilah Dunia Sophie, novel karya Jostein Gaarder yang menggabungkan sejarah filsafat dengan petualangan penuh misteri. Edisi Indonesia yang diunggah menyebutnya sebagai sebuah novel filsafat yang mengajak pembaca memasuki pemikiran para filsuf melalui pengalaman dan rasa ingin tahu seorang remaja. Selamat datang di Level Up Your Mind Baca Buku. Simak hingga akhir, karena misteri terbesar dalam buku ini bukan hanya tentang Sophie. Misteri itu mungkin juga berkaitan dengan kehidupan kita sendiri. Surat yang tidak seharusnya datang. Setelah menerima dua pertanyaan aneh tersebut, Sophie mulai memperhatikan dunia dengan cara berbeda. Ia menatap dirinya di cermin. Apakah orang yang berdiri di hadapannya benar-benar dirinya? Ia memandang halaman rumah, binatang, pepohonan, dan langit. Selama ini semua itu terlihat biasa. Namun, mengapa sesuatu dapat ada? Mengapa ada dunia, bukan ketiadaan? Tidak lama kemudian, pelajaran filsafat mulai datang kepadanya melalui surat-surat tanpa identitas yang jelas. Pengirimnya menjelaskan bahwa manusia sering kehilangan rasa takjub karena terlalu terbiasa dengan kehidupan. Seorang bayi dapat memandang seekor anjing dengan mata penuh keheranan. Namun, orang dewasa mungkin hanya melewatinya tanpa berpikir. Bukan karena dunia berhenti menakjubkan. Kitalah yang berhenti memperhatikannya. Pengirim misterius itu menggunakan gambaran seekor kelinci putih yang dikeluarkan dari topi seorang pesulap. Seluruh alam semesta seperti kelinci raksasa tersebut. Manusia lahir di ujung bulunya, terpesona oleh keajaiban dunia. Namun, semakin dewasa, kita bergerak semakin dalam ke bulu kelinci dan menjadi terlalu nyaman. Para filsuf adalah orang-orang yang terus berusaha memanjat kembali ke ujung bulu. Mereka menolak menerima kehidupan begitu saja. Dan kini, Sophie sedang diajak melakukan hal yang sama. Dari mitos menuju pertanyaan rasional. Pelajaran pertama membawa Sophie menuju masa ketika manusia menjelaskan alam melalui mitos. Petir dianggap sebagai tindakan dewa. Musim berubah karena kisah para makhluk suci. Bencana dipahami sebagai kemarahan kekuatan gaib. Kemudian muncul para filsuf alam Yunani. Mereka mulai bertanya apakah perubahan alam dapat dijelaskan tanpa selalu menggunakan cerita tentang para dewa. Ada yang berpikir bahwa segala sesuatu berasal dari air. Ada yang menganggap unsur dasar alam adalah udara. Ada pula yang berpendapat bahwa kenyataan tersusun dari partikel-partikel sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jawaban mereka mungkin terdengar sederhana bagi manusia modern. Namun, keberanian mereka sangat besar. Mereka mulai menggunakan pengamatan dan akal untuk memahami dunia. Sophie pun menyadari bahwa filsafat tidak selalu memberikan jawaban akhir. Filsafat sering dimulai dari keberanian mengajukan pertanyaan yang sebelumnya tidak berani ditanyakan. Socrates dan keberanian mengakui ketidaktahuan. Perjalanan Sophie kemudian sampai kepada Socrates. Socrates tidak meninggalkan buku. Ia berjalan di pasar, berbicara dengan masyarakat, dan mengajukan pertanyaan.
Ia membuat orang menyadari bahwa sesuatu yang selama ini mereka anggap pasti ternyata belum benar-benar mereka pahami. Apa itu keadilan? Apa itu kebaikan? Apa artinya hidup dengan benar? Socrates tidak berpura-pura mengetahui segalanya. Justru kebijaksanaannya tumbuh dari kesadaran bahwa ia masih belum mengetahui banyak hal. Namun, masyarakat tidak selalu menyukai orang yang membuat mereka mempertanyakan keyakinannya sendiri. Socrates dituduh merusak pikiran kaum muda dan tidak menghormati keyakinan kota. Ia dijatuhi hukuman mati. Ia dapat saja melarikan diri. Namun, ia memilih mempertahankan prinsipnya. Bagi Sophie, Socrates memperlihatkan bahwa filsafat bukan permainan kata-kata. Sebuah gagasan dapat menuntut keberanian, tanggung jawab, bahkan pengorbanan. Plato, gua, dan dunia yang kita anggap nyata. Setelah Socrates, datanglah Plato. Plato mengajak manusia membayangkan sekelompok tahanan yang sejak lahir terikat di dalam sebuah gua. Mereka hanya dapat melihat dinding di hadapan mereka. Di belakangnya terdapat api dan benda-benda yang menghasilkan bayangan. Karena seumur hidup hanya melihat bayangan, para tahanan menganggap bayangan itulah kenyataan. Kemudian salah seorang dibebaskan. Awalnya cahaya menyakitkan matanya. Namun, perlahan ia menyadari bahwa dunia jauh lebih luas daripada bayangan di dinding. Ketika kembali ke gua untuk memberitahu tahanan lain, mereka mungkin menertawakan atau bahkan menyerangnya. Sophie mulai bertanya, apakah manusia juga hidup dalam gua? Apakah yang kita lihat hanya sebagian kecil dari kenyataan? Dan apakah seseorang sedang berusaha membawanya keluar dari sebuah gua yang belum disadarinya? Pertanyaan itu semakin penting ketika hal-hal aneh mulai terjadi dalam hidupnya. Seorang guru bernama Alberto Knox. Akhirnya Sophie bertemu pengirim pelajaran filsafat tersebut. Namanya Alberto Knox. Alberto bukan guru biasa. Ia mengajarkan filsafat melalui percakapan, cerita, kostum, bangunan, dan pengalaman. Bersamanya, Sophie melanjutkan perjalanan menelusuri pemikiran manusia. Mereka membahas Aristoteles yang mengamati dan mengelompokkan alam. Mereka memasuki masa Helenisme, ketika filsafat dipakai untuk mencari cara menjalani hidup. Mereka mempelajari abad pertengahan, ketika pemikiran Yunani bertemu dengan keyakinan agama. Lalu datang Renaissance, masa ketika manusia kembali menaruh perhatian besar pada alam, seni, ilmu pengetahuan, dan kemampuan manusia. Setiap zaman seperti memberikan jawaban baru. Namun, setiap jawaban juga melahirkan pertanyaan baru. Descartes dan keraguan terhadap segalanya. Sophie kemudian mengenal René Descartes. Descartes ingin menemukan sesuatu yang benar-benar tidak dapat diragukan. Indra dapat menipu. Mimpi dapat rasa nyata. Bahkan seluruh dunia mungkin saja hanyalah ilusi. Namun, ada satu hal yang tidak dapat ia ragukan. Saat sedang meragukan, ia sedang berpikir. Jika ia berpikir, berarti ada sesuatu yang sedang berpikir. Kesadaran menjadi titik awal untuk membangun kembali pengetahuan. Bagi Sophie, gagasan Descartes terasa semakin menyeramkan. Bagaimana ia dapat memastikan bahwa kehidupan sehari-harinya benar-benar nyata? Bagaimana jika semua yang dialaminya sedang disusun oleh pikiran atau kekuatan lain? Pada saat yang sama, semakin banyak benda dan pesan aneh muncul di sekitarnya. Sebuah kartu pos ditujukan kepada seorang gadis bernama Hilde Mlelknack, tetapi dikirim melalui alamat Sophie. Pengirimnya adalah ayah Hilde, seorang mayor yang sedang menjalankan tugas di luar negeri. Mengapa surat untuk Hilde datang kepada Sophie? Siapakah Hilde? Dan mengapa ayahnya seolah-olah mengetahui apa yang dilakukan Sophie? Hilde mulai memasuki dunia Sophie. Awalnya, Hilde hanyalah nama asing. Namun, perlahan kehadirannya terasa di mana-mana. Ucapan selamat ulang tahun kepada Hilde muncul dalam pelajaran Sophie. Benda-benda milik Hilde seakan-akan tersesat ke dunia Sophie. Bahkan kejadian-kejadian di sekitar Sophie mulai terasa seperti permainan seseorang yang mengetahui semua langkahnya. Sophie merasa sedang diawasi. Alberto juga menyadarinya. Ia menduga bahwa sang mayor bukan sekadar mengirim pesan. Mayor itu mungkin memiliki kekuasaan atas dunia mereka. Alberto mulai berbicara seakan-akan ia dan Sophie sedang berada di dalam sebuah cerita yang sedang ditulis. Namun, bagaimana mungkin? Sophie dapat menyentuh meja. Ia dapat merasakan angin. Ia memiliki ibu, rumah,
teman, dan kenangan. Apakah semua itu masih dapat disebut tidak nyata? Locke, Hume, dan pertanyaan tentang pengalaman. Perjalanan filsafat berlanjut. John Locke berpandangan bahwa pikiran manusia pada awalnya seperti lembar kosong. Pengalaman mengisinya perlahan-lahan. David Hume kemudian mempertanyakan hubungan sebab dan akibat. Ketika melihat sebuah bola menghantam bola lain, kita mengatakan bahwa bola pertama menyebabkan bola kedua bergerak. Namun, yang sebenarnya kita lihat hanyalah satu peristiwa diikuti peristiwa lain. Pikiran manusialah yang membangun harapan bahwa pola tersebut akan terus berulang. Sophie semakin menyadari bahwa manusia sering menganggap sesuatu sebagai kepastian hanya karena terbiasa melihatnya. Mungkin ia menganggap dunianya nyata karena setiap hari dunia itu tampak konsisten. Namun, konsistensi tidak selalu berarti kebebasan. Sebuah cerita juga dapat terlihat konsisten selama pengarangnya mempertahankan aturan. Kant dan kacamata pikiran. Immanuel Kant menawarkan gagasan lain. Manusia tidak menerima dunia secara mentah. Pikiran kita ikut membentuk cara dunia dipahami. Kita seperti memakai kacamata yang tidak dapat dilepaskan. Kita melihat ruang, waktu, sebab, dan akibat melalui struktur pikiran manusia. Artinya, mungkin ada kenyataan di luar diri kita. Namun, kita hanya dapat mengenalnya melalui cara manusia memahami. Sophie mulai merasa bahwa setiap pelajaran filsafat seakan sedang mempersiapkannya untuk satu kenyataan besar. Seluruh sejarah pemikiran manusia bukan sekadar pelajaran sekolah. Itu adalah alat untuk menyelidiki dunianya sendiri. Romantisisme dan kekuatan sang pencipta. Saat memasuki zaman romantisisme, hubungan antara pengarang dan ciptaannya menjadi semakin penting. Seorang pengarang dapat menciptakan dunia, tokoh, peristiwa, dan aturan. Bagi tokoh-tokoh di dalam cerita, dunia tersebut terasa nyata. Mereka mungkin menangis. Mereka mencintai. Mereka merasakan ketakutan. Namun, seluruh kehidupan mereka berada di dalam pikiran seseorang yang hidup di dunia berbeda. Alberto mulai melihat celah. Seandainya mereka memang tokoh dalam cerita, mungkin mereka tidak dapat mengalahkan pengarang dengan kekuatan. Namun, mereka dapat memanfaatkan imajinasi, kontradiksi, dan bagian cerita yang tidak sepenuhnya dikendalikan. Kesadaran bahwa diri mereka mungkin tidak bebas justru menjadi langkah pertama menuju perlawanan. Kebenaran yang mengubah segalanya. Kemudian misteri itu terbuka. Hilde benar-benar ada. Ia adalah seorang gadis yang akan berusia 15 tahun. Ayahnya, Mayor Albert Knack, menulis sebuah buku sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Dan buku yang sedang dibaca Hilde adalah kisah tentang Sophie dan Alberto. Artinya, Sophie bukan hanya seorang gadis yang mempelajari filsafat. Ia adalah tokoh di dalam naskah sang mayor. Semua surat. Semua kejadian aneh. Semua kemunculan pesan untuk Hilde. Bahkan percakapan antara Sophie dan Alberto dapat terjadi karena sang mayor menuliskannya. Sophie merasa marah. Seluruh hidupnya mungkin hanya hiburan bagi seseorang di dunia lain. Namun, Alberto mengajaknya melihat keadaan tersebut secara filosofis. Jika mereka mampu menyadari bahwa mereka sedang ditulis, apakah kesadaran itu memberi mereka kebebasan? Apakah tokoh dapat memberontak terhadap pengarang? Atau bahkan pemberontakan mereka juga telah direncanakan? Inilah titik ketika dunia Sophie tidak lagi hanya menjadi novel tentang sejarah filsafat. Novel ini berubah menjadi pertanyaan tentang pencipta, ciptaan, kebebasan, dan kenyataan. Perlawanan terhadap sang mayor. Sophie dan Alberto menyusun rencana. Mereka menunggu pesta ulang tahun Sophie, ketika cerita sang mayor mendekati puncaknya. Pesta itu berubah menjadi kekacauan. Aturan dunia Sophie mulai melemah. Kejadian-kejadian semakin tidak masuk akal. Di tengah kekacauan tersebut, Alberto membawa Sophie meloloskan diri dari alur utama sang mayor. Mereka berhasil keluar dari cerita yang sedang dikendalikan. Namun, kebebasan yang mereka dapatkan tidak seperti yang dibayangkan. Mereka memasuki dunia lain, sebuah ruang tempat tokoh-tokoh cerita hidup di luar perhatian manusia. Mereka dapat melihat dunia Hilde. Namun, Hilde dan orang-orang di sekitarnya hampir tidak dapat melihat mereka. Sophie dan Alberto telah melarikan diri dari kendali langsung pengarang, tetapi kini keberadaan mereka menjadi seperti bayangan. Mereka bebas, tetapi tidak sepenuhnya nyata bagi dunia yang ingin mereka masuki. Hilde dan buku yang sedang dibacanya.
Sementara itu, Hilde telah membaca seluruh kisah Sophie. Ia memahami bahwa ayahnya menggunakan Sophie dan Alberto sebagai bagian dari hadiah ulang tahunnya. Namun, Hilde tidak hanya menjadi pembaca pasif. Ia merasa simpati kepada mereka. Ia juga kesal melihat ayahnya mempermainkan dunia ciptaannya. Ketika sang mayor pulang, Hilde menyiapkan kejutan untuknya. Ia ingin membuat ayahnya merasakan bagaimana rasanya ketika seseorang mengatur kejadian dari balik layar. Dengan bantuan orang-orang di sekitarnya, Hilde menyusun pesan dan gangguan sepanjang perjalanan kepulangan sang ayah. Sang mayor, yang sebelumnya merasa memiliki kendali penuh atas kisah Sophie, kini menjadi tokoh dalam permainan Hilde. Seolah-olah novel itu ingin mengatakan, orang yang merasa menjadi pengarang mungkin saja sedang ditulis oleh pengarang lain. Orang yang merasa mengendalikan hidup orang lain mungkin tidak menyadari bahwa dirinya pun berada dalam sistem yang lebih besar. Apakah Sophie benar-benar tidak nyata? Pada akhir cerita, Sophie dan Alberto masih berusaha mendekati dunia Hilde. Mereka mungkin tidak dapat berbicara kepada manusia seperti biasa. Namun, ada tanda bahwa mereka masih mampu memberikan pengaruh kecil. Ini meninggalkan pertanyaan yang tidak sepenuhnya dijawab. Apa arti menjadi nyata? Apakah sesuatu hanya nyata jika dapat disentuh? Bukankah tokoh dalam buku dapat mengubah pikiran pembaca? Bukankah gagasan dari seseorang yang telah meninggal ribuan tahun lalu masih dapat menggerakkan kehidupan manusia hari ini? Socrates telah lama tiada, tetapi pertanyaannya masih hidup. Plato sudah tidak berada di dunia ini, tetapi perumpamaan guanya terus membuat manusia berpikir. Sophie mungkin tokoh fiksi. Namun, rasa ingin tahunya dapat membuat pembaca memandang hidup secara berbeda. Mungkin keberadaan tidak sesederhana tubuh yang dapat dilihat. Sesuatu dapat hidup melalui pengaruh yang ditinggalkannya. Makna filosofis dunia Sophie. Pelajaran terbesar novel ini bukan sekadar daftar nama para filsuf. Novel ini mengajak kita menjaga rasa takjub. Ketika masih kecil, kita bertanya tentang segala sesuatu. Mengapa langit berwarna biru? Mengapa manusia mati? Mengapa aku menjadi diriku, bukan orang lain? Namun, semakin dewasa, kita sering berhenti bertanya. Kita sibuk bekerja, mengejar nilai, mencari pengakuan, mengumpulkan barang. Dan tanpa sadar, kehidupan yang luar biasa mulai terasa biasa. Sophie mengingatkan kita bahwa bahaya terbesar bukan tidak mengetahui semua jawaban. Bahaya terbesar adalah kehilangan rasa ingin tahu. Filsafat tidak selalu membuat hidup lebih mudah. Kadang-kadang filsafat justru mengganggu kenyamanan. Ia membuat kita mempertanyakan keyakinan, kebiasaan, dan cara hidup. Namun, melalui pertanyaan tersebut, kita mulai menjalani hidup secara sadar. Bukan sekadar mengikuti alur yang dituliskan keluarga, masyarakat, tren, atau ketakutan kita sendiri. Penutup. Mungkin kita tidak hidup di dalam buku yang sedang dibaca seorang gadis bernama Hilde. Namun, banyak dari kita hidup seperti tokoh yang tidak pernah mempertanyakan naskahnya. Kita menerima definisi sukses yang diberikan orang lain. Kita mengikuti kebiasaan hanya karena semua orang melakukannya. Kita menjalani hari demi hari tanpa pernah berhenti dan bertanya, siapakah aku? Mengapa aku menjalani hidup seperti ini? Apa yang benar-benar kuanggap penting? Dan apakah keputusan yang kuambil benar-benar pilihanku? Sophie tidak mendapatkan semua jawaban. Namun, ia memperoleh sesuatu yang mungkin lebih penting. Keberanian untuk terus bertanya. Karena manusia yang berhenti bertanya mungkin masih hidup secara biologis, tetapi pikirannya mulai tertidur. Jadi, setelah video ini selesai, lihatlah dunia di sekitar Anda. Tatap langit. Perhatikan tangan Anda. Pikirkan betapa anehnya bahwa Anda sedang hidup, sadar, dan mampu mempertanyakan keberadaan sendiri. Mungkin dunia tidak menjadi biasa. Mungkin kita hanya terlalu lama berhenti merasa takjub. Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind Baca Buku. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan ringkasan buku tentang novel, filsafat, psikologi, sejarah, bisnis, dan pengembangan diri. Bagikan video ini kepada orang yang menyukai cerita penuh misteri dan pertanyaan kehidupan. Lalu tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, apa yang membuat sesuatu dapat disebut nyata? Sampai bertemu dalam ringkasan buku berikutnya. Baca ceritanya, pertanyakan kenyataannya, dan naikkan level pikiranmu.